Beginilah ciri-ciri suatu negara yang akan hancur menurut hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, negara hidup dari pajak yang menindas. Saat negara tidak bisa mencari pemasukan produktif, rakyat dijadikan sumber peras. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemimpin yang mengambil harta rakyat tanpa hak akan menemui Allah dalam keadaan Allah murka padanya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Rakyat kecil dihukum, elat dilindungi. Itulah tanda keruntuhan moral negara yang membinasakan umat sebelum kalian. Jika orang mulia mencuri, mereka membiarkannya, tapi jika orang lemah mencuri, mereka hukum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, jabatan diberikan pada orang yang tak layak. Kekuasaan bukan lagi amahan, tapi alat bagi kroni dan ketamakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, rakyat diam saat penguasa zalim. Diam atas kemungkaran adalah jalan menuju azab kolektif. Dan yang kelima, ketimpangan sosial yang dibiarkan. Harta hanya berputar di kalangan elit dan rakyat makin miskin semakin menjerit. Tidaklah suatu kaum menahan zakat mereka, kecuali Allah menahan hukan dari langit. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketika ada suatu negeri dipimpin dengan pemimpin zalim atau pemimpin yang tak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya rakyat itu tak perlu demo. Yang perlu apa? Muhasabah diri. Kenapa Allah Subhanahu wa taala lantik pemimpin yang zalim, pemimpin yang tak pentingkan rakyatnya, yang pentingkan hanya perut sendiri? Apa masalahnya? Kerana rakyatnya pun macam tu juga. Allah Subhanahu wa taala takkan mengangkat pemimpin zalim kepada rakyat-rakyat yang bertakwa kepada Allah. Akan tetapi sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang zalim untuk siapa? Untuk rakyat yang zalim. Itulah sebabnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 129, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhum bima kanu yaksibun. Demikianlah kami mengangkat pemimpin yang zalim untuk rakyat yang zalim juga akibat apa yang mereka buat. Korupsi miliaran. Hukuman beberapa tahun penjara. Kadang masih bisa potong masa tahanan. Di sini korupsi triliunan. Hukuman mati, bro. Lah, serius segitunya? Di Cina, korupsi itu dosa besar bagi rakyat. Hukumannya tidak ada ampun, efek suara. Boom, di akhir. Jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Green jobs ini adalah peluang kerja di bidang kelestarian. Green jobs ini adalah tren uang kerja masa kini dan masa depan.